Pemirsa, CSIS soroti tantangan APBN 2026 akibat suku bunga tinggi dan beban utang. Pembayaran bunga utang meningkat yang mana ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan beban fiskal pemerintah pada 2026 akan semakin berat seiring tingginya suku bunga global dan meningkatnya pembayaran bunga utang seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2026. Yose menjelaskan bahwa besar kemungkinan bagi otoritas moneter Amerika Serikat untuk masih akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga kuartal pertama 2026. Kondisi tersebut akan membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga tanpa menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Hal ini akan berdampak pada penyempitan ruang fiskal pemerintah akibat pembayaran bunga utang yang merupakan belanja wajib menyedot porsi besar dalam APBN. Apa implikasinya kepada APBN Indonesia? Di sini kita bisa lihat bahwa biaya utang Indonesia juga masih akan tinggi dan akan semakin meningkatkan beban fiskal di tahun 2026 tersebut. Pada saat ini 10-year bond yield dari obligasi pemerintah Indonesia itu masih di atas dari negara-negara yang lainnya. Bahkan termasuk dibandingkan dengan India, dibandingkan dengan Philippines yang sebenarnya ratingnya lebih rendah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata memang kita membayar biaya bunga utang kita itu cukup mahal, apalagi kalau kita sudah adjust dengan inflasinya itu bukan jauh lebih tinggi, tapi lebih tinggi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita. Nah, ini tentunya akan menjadi perhitungan sendiri untuk beban fiskal Indonesia di tahun 2026. Berdasarkan data yang telah kami himpun, beban utang yang akan dibayarkan pemerintah pada tahun 2026 meningkat. Kondisi ini perlu diwaspadai pemerintah mengingat kondisi pendapatan negara saat ini belum juga menunjukkan lonjakan signifikan. Adapun total kewajiban utang dan bunga yang harus dibayar pemerintah pada 2026 mendatang diperkirakan mencapai Rp1.433 triliun. Terdiri dari utang jatuh tempo sebesar Rp833 triliun dan bunga utang mencapai Rp599,4 triliun. Angka ini naik dibandingkan 2025 yang mana tahun ini pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun dan bunga utang Rp552,1 triliun. Menurut peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Anissa Pujarama, tingginya pembayaran bunga utang akan memakan porsi besar dari penerimaan pajak, pasalnya sebesar 22,27%. Penerimaan perpajakan harus dialokasikan hanya untuk membayar bunga utang. Riza menekankan meski berutang adalah hal lumrah bagi negara, namun pemerintah perlu lebih cermat dalam mengelola utang, terutama memperhitungkan kemampuan membayar bunga yang terus meningkat setiap tahun.